Nama saya Karma, saya dari Cirebon. Saya wakil Najib Artikas Mujobu. Yang saya mau tanyakan, dan ini saya berdoa ini supaya bisa bertanya ini Buya, insya Allah. Yang saya mau tanyakan, di daerah saya itu kebiasaan itu gadai tanah atau sawah. Itu bagaimana hukumnya, mohon penjelasannya supaya bebas dari riba. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang beda. Kalau sudah urusan sama orang banyak duit itu haji. Ini insya Allah. Baik, gade. Subhanallah, indahnya di dalam Islam. Maka dihimbau kita untuk tolong menolong. Di saat ada orang butuh, hendaknya kita menolong dengan cara kita meminjamkan duit. Karena waktu kita meminjamkan duit hanya karena Allah, tolong jangan ditambahi. Kalau Anda tambah menjadi riba, sudah dipatok. Sebab biasanya orang pinjam itu orang butuh. Islam mengajarkan kepada kita jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan orang yang butuh. Nah, makanya ditutup riba. Kalau kita pinjamkan 10.000 ya 10.000. Jadi saya memberikan pinjaman rela karena Allah. Sebab orang nolong tingkatannya macam-macam. Tingkat ngasih, ada orang saya sakit, saya kasih. Karena saya tidak bisa ngasih, saya minimal saya pinjami. Tapi tolong jangan ditambah. Kalau tambah, ini membuka kejahatan besar. Contoh. Kalau ibu anaknya lagi sakit itu yang penting anaknya sembuh, nggak peduli saya pinjam nambah atau nggak nambah. Di rumah sakit nggak bisa bayarin, tolong pinjemin duit saya 10 juta. Ya baliknya 12. Iya pinjemin dulu pokoknya ya saya sembuh. Ya. Kalau orang sudah gelap nekat ya. Padahal kalau pikir sehat 10 juta jadi 12 berat. Makanya Islam melarang namanya riba. Baik. Sisi lain pinjam meminjam ini tolong menolong tetap berjalan biarpun berlaku pada orang yang saling kenal. Saya datang ke rumah Anda, tolong pinjami saya duit 10 juta. Untuk apa? Untuk beli apa atau untuk pengobatan? Saya tidak kenal Anda berkata pada kami, saya tidak kenal. Tapi saya muslim, saya tetap tolong menolong. Baik. Cuman karena saya tidak kenal Anda, takut duit saya hilang. Anda pinjam duit lalu Anda pergi hilang. Maka disyariatkan dalam Islam, baik pinjami saya 10 juta, ini loh motor saya buat jaminan, atau pinjami saya 10 juta. Ini kadang-kadang apa? Yang pinjam kepada kita ini orang bandel, terlalu banyak utang, tapi sisi lain saat ini dia butuh. Ayo, dia punya utang sana sini, tapi dia butuh saat ini. Anaknya sakit, kejang dan sebagainya. Tolong Buya pinjami saya duit. Ini sudah orang nggak benar nih, saya pinjami duit tadi juga hilang. Baik, tapi kalau menolong harus berjalan. Baik, saya pinjami kepadamu ini 10 juta, tapi jaminannya apa? Jaminannya sawah saya juga baik, sawah jaminan, sertifikatnya saya pegang. Untuk apa jaminan ini? Untuk menjaga harta saya. Di saat hari ini sudah ditentukan bulan depan kok tidak bisa bayar sesuai dengan janjinya, maka yuk sawah dijual, saya ambil 10 juta, selebihnya saya kembalikan. Jadi gade itu untuk menjaga agar tetap jual beli pinjam meminjam tetap berjalan. Cuma ingat, saya meminjamkan duit 10 juta kepada Anda yang butuh. Gadenya adalah sawah. Buya ini sertifikat sawah saya. Saya pinjamkan duit 10 juta, maka Anda hanya kewajiban mengembalikan 10 juta saja. Adapun sawah ini adalah jaminan. Dan saya yang meminjamkan duit ini yang sering salah. Saya meminjamkan duit haram menggarap sawah ini. Ini yang banyak di Indonesia, yang sudah kejepit sama musuh, jatuh ke pipa tangga. Sudah pinjam duit, seharusnya cicil. Sawahnya digarap sama ini jemin duit, tambah marah. Boleh dipakai. Saya yang pinjemin duit tadi, saya boleh menggarap sawah ini, ada hitungannya, pemotongan, sewa dan sebagainya. Tapi kalau murni saya pakai, tidak diperkenankan. Maka orang yang meminjamkan duit dilarang menggunakan barang gadean tadi. Karena itu hanya sekedar jaminan untuk menjaga hartanya. Dan ini banyak di Indonesia. Yang kaya semakin kaya. Wah, punya apa pinjam duit di 10 juta, sawahnya mana? Saya garap. Itu udah bisa bayar. Saya dapat panenan, utangnya tetap bayar.
Ini adalah nggak boleh. Itu adalah yang tidak gunakan gade. Kalau saya hati-hati, ini banyak di Indonesia semacam itu. Kalau Anda menggadekan, ketahui Anda menggadekan barang gade tidak boleh dipakai oleh orang yang meminjamkan uang, karena itu adalah bagian daripada riba. Tapi barang gadean boleh digunakan oleh yang punya barang. Tidak. Anda yang punya sawah yang pinjam duit kepada saya 20 juta, baik saya pinjam 20 juta. Jaminannya adalah sawah sertifikat disimpan di tempat saya di mana saja. Cuma caranya gimana Bu ya? Sawahnya saya garap loh, sawahmu. Kamu boleh menggarap sawah syaratnya dengan izin saya. Satu. Yang kedua, sawah tidak rusak. Jadi barang yang digadaikan boleh digunakan oleh yang menggadai, bukan yang meminjamkan uang. Yang menggadai yang punya barang dengan dua syarat. Yang pertama, izin dari saya. Yang kedua, tidak rusak. Ya kalau rusak nggak bisa. Tidak dapat izin nggak boleh. Tapi saya izinkan. Ya sudah, kamu garap sawahnya, memang sawah-sawahmu saya izinkan. Tapi hasilnya buat nyicil utang ya, kan gitu enak. Tapi sekarang pencekian atas dasar pertolongan, nolong, tapi gadaiannya diambil digarap. Habislah yang melarat semakin melarat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya utangmu udah bayar-bayar, udah dijabel deh, habis. Tanah buat saya, waduh tuan tanah masuk neraka jahanam. Baik, insya Allah. Hadirin jemaah